Selamat pagi. Pagi. Ada siapa nih? Johannes Fitzgerald Nainggolan. Manggilannya apa nih? Brother apa nih manggilannya? Jo. Yes, Brother Jo. Terus sapa-sapa lagi. GT. Wah, namanya kayak apa nih? Ban radial. Bro Hartono. Pak Karyana. Salam hormat Pak dosen kita. Pak Karyana. Halo, halo. Sehat-sehat selalu Pak. Sehat-sehat, terima kasih sama-sama. Terima kasih nih Pak Karyana selalu setia bersama. Mikaela Raymond. Halo, selamat pagi. Bro Samsi Sutisno. Bu Dela kita nggak tahu cara nge-live-in ke FB. Mohon maaf saya kemarin nggak sempat mengkoordinasikan lagi nge-live-in ke FB-nya. Ya Lucky juga belum tahu caranya gimana. Ya next week aja nanti kita ini saya bantu ingetin ya. Soalnya maaf sekali ya agak mepet-mepet juga karena kemarin mau gue live-in bro. Ya, ya bisa nggak di live-in ke FB? Kalau bisa sudah live Pak Matius. Coba gue dijadiin co-host. Udah live di FB juga ini. Iya. Oh mantap. Thank you. Oh. Oke. Ya, kita mulai ya acara kita pagi ini. Jadi sekali lagi thank you buat teman-teman yang sudah bergabung ya. Hari ini adalah hari pertama ya dari rangkaian 40 seminar pendek ya, karena setiap pembicara, setiap topik itu hanya 1 jam saja gitu ya. Di mana nanti ini adalah bagian dari kita ikut merayakan 40 tahun BINUS. Jadi ini sebuah kegembiraan buat kita ya. BINUS sampai ke umur 40-nya ya. Dan hebatnya BINUS makin berumur bukan makin loyo, malah makin berkibar ya. Kita ingat dulu pada masa-masa kita baru join ya, setidaknya saya ya. Itu saya masuk 1996, itu pertama kali BINUS baru jadi universitas. Ya, jadi kalau di jajaran universitas di Indonesia saat itu ya namanya BINUS baru mulai gitu ya. Banyak universitas-universitas swasta dan jangan ditanya negeri gitu ya, yang jauh di atas kita posisinya ya. Kalau BINUS saat itu ya memang paling utama komputernya ya, jurusan komputernya gitu. Nah, tapi tidak disangka ya BINUS makin kemari makin berkibar, bahkan sekarang diakui sebagai perguruan tinggi swasta nomor 1. Jadi saya sebagai alumni merasa bersyukur ya dan mengucapkan selamat ke-40 ya, ulang tahun ke-40 bagi BINUS, terus berjaya, terus memberdayakan ya masyarakat sekitarnya dari karya yang dilakukan oleh BINUS dan para alumninya ya. Oke, pagi ini saya tertarik untuk membawa sebuah topik yang mungkin mestinya menarik buat kita semua ya. Di mana topik ini adalah terkait dengan inovasi yang dilakukan oleh Tesla. Karena inovasi yang dilakukan Tesla ini sangat mengejutkan dan bahkan melewati jajaran otomotif yang sudah ternama di dunia bertahun-tahun ya. Nah, untuk memulai saya mau putar sebuah video dulu, bentar ya. Saya putar sebuah video dulu sebelum kita masuk ke topiknya ya. Bentar. Saya share dulu. Teman-teman sudah terlihatkah? Sudah. Oke, thank you ya. Saya start ya. Ini adalah market capitalization. Jadi bagaimana pasar menghargai valuasi sebuah perusahaan, ya. Nah, ini saya mulai dari 2012 saja ya. Sebenarnya kalau
teman-teman mau cari di YouTube ya ini dari tahun-tahun sebelumnya kita bisa lihat pergerakannya ya, tapi saya start dari 2012 aja supaya nggak terlalu lama. Karena nanti start di 2013 Tesla akan muncul nih di jajaran otomotif terbesar dunia ya. Start di 2013 dia akan mulai muncul namanya. Ya. Kalau kita lihat di sini Toyota nomor 1, VW nomor 2, Honda nomor 3, Mercy nomor 4, BMW nomor 5 ya. Dan seterusnya Ford, GM, Suzuki ada di bawah situ ya. Di bawahnya sebenarnya masih ada lagi. Ya. Tapi di jajaran terbesar dunia ini 15 top ranking ya, Suzuki yang nomor 15-nya. Nah, nanti 2013 akan muncul Tesla. Yuk kita lihat pergerakan market valuation-nya ya. Tesla muncul 2013. Tesla terus naik, Toyota, VW tidak bergeming di atas. Ya, 2014 tetap ada posisi, Mercy sempat naik ke ranking 2 ya. Tesla terus naik. Ya, kita lihat pergerakannya. Ya, kita lihat Tesla sekarang udah ranking berapa tuh? 4, 3. Luar biasa sekali 2018. 2019 tiba-tiba dengan cepat sekali Tesla menyalip semua ya. Jauh meninggalkan lawan-lawannya. Sampai 2021 ini. Jadi gimana teman-teman? Ya. Luar biasa sekali ya Tesla ya. Sekarang kalau kita lihat valuasi market ya, market capitalization dari Tesla, itu bahkan coba dijumlahkan tuh. Toyota 215 tambah VW 100, itu baru 315. Jadi Toyota ditambah VW aja masih belum sama dengan Tesla tuh. Tambah lagi BYD, wah ini BYD itu kontainer baru nih ya. Tambah lagi sama Mercy, coba dijumlahin tuh sampai berapa tuh, baru bisa menyamai Tesla. Gitu. Jadi ini kita bisa lihat betapa luar biasanya ya valuasi dari Tesla ini ya. Oke, kita mulai masuk ke materi kita. Ya. Sebenarnya apa sih yang dilakukan Tesla kan gitu kan? Nah, yang saya mau sharingkan adalah inovasi terbaru dari Tesla ya, karena sebenarnya Tesla banyak melakukan inovasi tapi mungkin udah banyak yang juga sudah mengikuti. Gitu. Jadi kalau yang dulu-dulu saya nggak sharingkan lagi karena waktu kita kan cuma 1 jam ya di pagi ini saya ya. Gitu. Jadi kita fokus yang terbaru saja, inovasi terbaru yang dilakukan Tesla sejak tahun lalu gitu. Saya share ya. Sudah kelihatan teman-teman ya? Sudah kelihatan? Sorry, boleh feedback? Sudah ya, oke, thank you ya. Jadi materi seminar kita pagi ini ya di jam 9 sampai jam 10 ya. Adopsi inovasi gaya Tesla dalam bisnis kita. Nanti jam 10 akan ada topik yang berbeda lagi ya. Nah, saya yang men-sharingkan dan dengan bangga saya tunjukkan di samping kiri bawah ya, foto saya mejeng bersama Tesla. Ya, keren kan? Ya, saya beruntung ya karena tahun 2017, Januari 2017, saya berkesempatan untuk menghadiri Consumer Electronic Show di Las Vegas. Ya, itu sebuah ajang yang luar biasa sekali. Ya, buat orang IT ya penggemar teknologi, usahakanlah ya nanti kalau masa pandemi seandainya udah mereda gitu ya, dan Consumer Electronic Show itu digelar itu karena biasanya digelar setiap tahun di Las Vegas. Ya. Nah, itu semua vendor-vendor teknologi dunia dari berbagai macam industri. Jadi bukan cuma industri IT saja, dari berbagai macam industri. Dari industri home elektronik, otomotif, anything. Ya, pasti ada kebutuhan teknologinya dan mereka menggunakan ajang itu buat mereka show off. Mereka menunjukkan
betapa mereka terdepan di bidang teknologi. Ya, jadi oleh karena itu ajangnya itu besar sekali. Jadi di kota Las Vegas sendiri aja itu mereka nggak cuma di satu titik mereka bikin show, eventnya. Ya, itu kayak conference gitulah. Jadi exhibition gitu ya, gede sekali. Itu ada beberapa titik ya. Kalau saya nggak salah ada 3 titik besar ya tempat mereka conference. Nah, itu kalau ditotalin itu AIS BSD ditambah convention center yang di Senayan sana ya. Terus sama di Kemayoran itu total 3 dijumlahin itu masih kalah gede sama yang di sini, yang di Las Vegas. Dan para vendor-vendor dunia itu pasang booth-nya juga raksasa sekali, booth-nya tuh gede-gede semua gitu. Jadi kayak Samsung gitu, LG, Microsoft, ya anything lah. Mereka tuh pasang booth-nya gede-gede banget di sana. Gitu. Nah, salah satu yang saya ngelihat apalagi tahun 2017 ya. Waktu itu kan Tesla baru terdengar lah gitu. Jadi begitu ngelihat Tesla itu saya waduh, udah norak banget dah. Udah gue mesti foto dari depannya Tesla nah, kayak begitu. Bahkan anak saya namain Tesla, jadi bisa dibayangin. Ya, jadi buat teman-teman kalau berkesempatan di kemudian hari, kalau ini kondisi udah normal, usahakanlah bisa menghadiri CES itu ya, Consumer Electronics Show gitu. Itu sebuah pengalaman yang akan sangat menarik sekali gitu. Oke, saya lanjut ya ke materi kita. Jadi tadi seperti yang udah disampaikan ya, ini lebih update lagi dari video tadi ya. Kalau ini di Februari 2021 ya. Ini udah 770 billion gitu. Sedangkan kalau tadi kan masih 660-an ya gitu. Oke. Nah, Tesla itu adalah sebuah otomotif yang sebenarnya masih baru kalau bicara soal umur ya. Mungkin baru berapa belasan tahun gitu ya. Jadi sebuah perusahaan yang masih baru benar-benar mulai dari nol, tapi tiba-tiba bisa menyalip sebegini hebat dibandingin Toyota yang mungkin umurnya udah berapa? Udah 80 tahun. Gitu. Ya ini kan sebuah hal yang sangat mengagetkan semua orang. Gitu. Terlebih lagi cara Tesla membuat mobilnya itu tidak sama dengan konvensional otomotif. Ya. Benar-benar sangat berbeda. Tesla itu menganut seperti kayak kita bikin software, bikin aplikasi. Ya, kalau kita bikin aplikasi terus kita juga mengenal ada yang namanya metodologi Scrum gitu ya. Jadi yang penting iteratif, ya cepat, segera di launching. Kalau ada error nggak apa-apa, tapi diperbaiki di iteratif berikutnya. Itu cara bikin software kan seperti itu. Gitu. Jadi sehingga bisa cepat dalam bergerak. Padahal itu sangat berbeda dengan cara-cara otomotif yang lainnya. Kalau otomotif yang lainnya itu kan kalau bisa jangan sampai error gitu. Jadi ada konsep yang namanya zero defect. Gitu. Jadi kalau bisa benar-benar sempurna, diusahakan sempurna sesempurna mungkin gitu. Tapi berbeda sama Tesla. Tesla error nggak apa-apa, yang penting perbaiki. Error nggak apa-apa, perbaiki. Terus aja seperti itu. Nah, hal itu bisa kita lihat ketika Tesla waktu itu sedang melaunching yang dia sebut namanya kayak mobil cyber armor gitu loh. Ya mobil yang katanya kokoh, kalau ditembak itu nggak bakalan bisa pecah gitu ya. Itu dipresentasikan itu ditunjukin ini mobil kuat sekali sampai kaca-kacanya kuat. Ini saya lempar pakai batu ya. Ya, jadi dilempar pakai batu ke kacanya. Gitu. Nah kan harapannya begitu dilempar pakai batu kacanya nggak pecah kan begitu kan. Tetapi lagi demo seperti itu waktu dilempar pakai batu, kacanya pecah. Retak lah bukan pecah gitu ya. Kacanya retak gitu loh. Jadi itu bisa dibilang sebuah aib gitu loh di dalam dunia otomotif. Ketika orang sedang mendemokan produk yang dibangga-banggakan, ketika dilempar pakai batu, ternyata dia retak gitu loh. Ya, wah kalau Toyota ya, saya yakin siapa yang bertanggung jawab itu udah pasti dikeluarkan gitu. Ya, semua perusahaan, apalagi Jepang itu sangat punya budaya malu ya. Budaya malunya tuh luar biasa sekali gitu. Jadi mereka itu kalau sampai berbuat kesalahan mereka benar-benar minta maaf gitu ya. Dan benar-benar wah
sangat menjaga lah kalau orang Jepang itu gitu. Jadi jangan sampai gagal kalau mereka sampai presentasi. Tapi buat Tesla bagaimana ketika dilempar itu retak? Biasa-biasa aja. Ya, karena buat mereka ini sebuah feedback lagi buat kita melakukan sebuah perbaikan. Gitu. Jadi itulah yang dilakukan oleh Tesla dengan gaya adaptasi dengan inovasi yang terus-menerus. Kecil-kecil tapi terus. Dan ini yang kemudian membuat Tesla dalam waktu singkat belasan tahun dia tiba-tiba bisa memiliki kemampuan seperti saat ini. Dan kalau dibandingkan sama mobil pada umumnya, Tesla itu punya komponen softwarenya itu bahkan lebih besar daripada komponen hardwarenya. Ya, kalau dibicara soal effort yang dikeluarkan. Jadi dia benar-benar intelijen. Kita nggak bicara soal cuman mobil listrik saja, tetapi mobil listrik yang cerdas gitu loh. Ya, kalau misalnya ada pesaing-pesaing lainnya yang kemudian juga ikut masuk ke industri mobil listrik, ya mungkin hanya sekedar mobil listrik, tetapi Tesla ini bukan hanya sekedar mobil listrik, gitu. Jadi sekarang ya mobil-mobil sekarang memang udah cerdas juga gitu ya, ada komponen software juga di dalamnya. Tetapi dibandingkan sama komponen hardware-nya jauh lebih banyak komponen hardware-nya kalau di industri yang lain kecuali Tesla. Ya, Tesla itu komponen software-nya jauh lebih besar. Nah, ini yang menyimpan potensi luar biasa. Ditambah lagi inovasi yang tiada henti, itulah yang membuat akhirnya para pemegang saham, nah, kan kalau market capitalization ujung-ujungnya kan adalah saham yang kemudian beredar di pasar gitu ya. Orang semakin lama semakin menginginkan memiliki saham Tesla karena percaya sama masa depan Tesla. Ya, kepercayaan itulah yang membuat harga saham Tesla kan mengikuti hukum supply demand. Jumlah saham beredarnya sekian, tapi yang menginginkannya banyak, otomatis harganya makin lama makin naik. Jumlah supply-nya lebih sedikit daripada demand-nya. Gitu. Itu mengakibatkan kepercayaan terhadap Tesla itu sangat tinggi. Apalagi kalau kita lihat inovasi-inovasi yang kita tahu sekarang yang namanya Gigafactory. Ya. Jadi Tesla itu punya beberapa titik ya, membangun pabrik yang levelnya masif, Gigafactory untuk mengejar skala produksi yang besar sekali. Target Tesla di tahun 2021 akan memproduksi 1 juta mobil. Ya kalau dibanding sama Toyota ya masih kalah. Toyota ya udah jauh lebih banyak memproduksi mobil. Tapi Toyota udah berapa tahun? Ya 80 tahun. Tesla kan baru belasan tahun. Gitu. Nah, yang menarik dari Tesla bukan hanya sekedar kemampuan dia memproduksi 1 juta mobilnya. Tetapi bagaimana cara dia. Nah, ini yang saya mau sharingkan. Ya. Bagaimana cara dia memproduksi mobil dengan banyak itu. Karena caranya dia berbeda dengan caranya Toyota, VW, Mercy. Nah, BYD sama NIO ini baru ya. Ini memang ini sangat menarik juga, tapi kita nggak bahas sekarang lah ya. Ini juga mobil elektrik juga. Jadi kita lihat sekarang kepercayaan pasar terhadap mobil elektrik itu memang udah sangat tinggi. Jadi masa depan itu kalau nggak masuk ke mobil listrik, udahlah forget it lah. Gitu. Jadi pasti masa depan akan masuk ke mobil listrik. Gitu. Ya, tapi kita lihat yang dulu-dulu bahkan Mercy, General Motor, BMW ini bahkan di bawah BYD sama NIO gitu loh. Ini gimana kita ceritanya seperti ini? Kalau kita flashback mungkin bicara setahun 2 tahun lalu aja kita mungkin nggak percaya ini yang akan terjadi. Tapi tahun ini membuktikan luar biasa sekali gitu. Oke. Nah, apa inovasi yang dilakukan Tesla baru-baru ini? Ya, ini yang saya mau sharing. Ya. Yang namanya Tesla Gigapress. Jadi ini gila sekali Tesla Gigapress. Sebenarnya ini diinspirasi dari apa? Dari mobil-mobilan yang kayak Hot Wheels itu loh. Ya, mobil Hot Wheels itu tahu kayaknya namanya die casting itu loh, mobil kecil yang sekali cetak jepret gitu loh, langsung jadi satu mobil, jepret satu mobil gitu loh, pakai mesin injection kayak begini nih. Ya. Gitu. Kalau kita lihat ya, cara kerjanya sama, cuman dibikin levelnya giga gitu loh. Ya, bayangin mesin pressnya ini nih, ya alat die castingnya ini, mesin castingnya ini, itu panjangnya 20 meter.
ya. Tingginya 7,5 meter, lebarnya 6 meter. Ini benar-benar masif sekali ini mesin. Ya, ini bisa dikatakan salah satu mesin casting terbesar di dunia. Ya, ada lagi yang lebih besar daripada ini, tetapi bukan untuk otomotif. Itu di Korea. Ya, ada di Korea, itu perusahaan teknologi lah, IT kayak apa teknologi lah gitu ya, telekomunikasi gitu. Tapi untuk mobil hanya Tesla satu-satunya yang punya ini. Ya, perusahaan otomotif lain punya alat casting juga gitu loh untuk mencetak mesin, mungkin cetak apa gitu ya. Tapi yang segede gini cuma Tesla. Gitu. Nah, yang buat alat ini dari Italia namanya IDRE yang buat ini ya. Tesla membeli ini resmi April 2020. Jadi ini baru banget nih, baru tahun lalu. Lagi kita baru rame-ramenya mulai pandemi, ya Tesla beli alat segede gini. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat proses castingnya ya di bawah ya. Jadi di pojok kiri bawah ya, teman-teman bisa lihat ya. Itu jadi cairannya ini ya, alloy-nya ini dituang panas. Ya, kemudian di yang keduanya itu cairan panasnya itu kemudian didorong ya masuk ke dalam cetakan ya. Jadi teman-teman bisa lihat di gambar ketiga yang di bawah ya. Itu cairan panasnya itu masuk ke dalam cetakan sehingga setelah dia dingin ya ini diambil cetakannya pakai robot ya di sebelah pojok kanan bawah ya yang gambar keempat. Ya. Dan karena dia levelnya giga, itu chassis mobil itu bisa dicetak satu cetakan doang. Chassis mobil dari depan sampai belakang gitu loh. Dengan proses yang inovatif seperti ini, ya, ini bisa menghasilkan banyak sekali keuntungan. Ya, nah keuntungannya apa? Nah banyak orang bilang, oke, secara teori pasti ini lebih menguntungkan. Tapi beneran nggak lebih menguntungkan? Saya ragu nih, beneran nggak lebih menguntungkan? Ya, itu menjadi pertanyaan para investor juga sebenarnya. Investor juga pada pengen tahu, saya mau taruh duit saya ke Tesla, beneran nggak proses Gigapress ini beneran benar-benar membantu? Apa ini cuman gaya-gayaan teknologi aja supaya kelihatan keren gitu loh? Oleh karena itu, JP Morgan, kita tahu ya, lembaga institusi keuangan ya, JP Morgan itu kemudian melakukan survei langsung, dia factory visit, ya, dia benar-benar men-study, menginterview di pabriknya Tesla, di Gigafactory itu. Dan ini hasil laporannya. Jadi ini laporannya masih baru banget. Ya, Februari 2021 loh laporannya ini. Jadi ini jadi resmi nih dengan laporan JP Morgan. Kalau JP Morgan bikin laporan kan nggak sembarangan ya. Gitu loh, karena dia kan lembaga institusi keuangan yang memang diakui dan dia nggak boleh sembarangan dalam menulis juga. Gitu. Ya, dan laporan ini masih fresh from the oven, Februari 2021. Berarti baru berapa? 4 bulan yang lalu. Ya. Jadi di sini dilaporkan dengan Gigapress itu bisa 70 piece. Jadi kita bisa bayangin. 70 piece casting itu bisa cukup dijadikan satu. Kalau dulu karena mesin castingnya kecil, ya dicetaknya 70 macam-macam tuh. Lalu kemudian di welding, dilas untuk kemudian menjadi satu keutuhan. Tapi dengan Gigapress udah nggak perlu lagi. Sekali cetak, jebret, ya udah langsung jadi gede. Jadi kita bisa bayangin. Ya, kemampuan ini membuat apa? Membuat jadi ringan. Gitu loh, karena ujung ke ujung udah nggak ada lagi komponen mur, komponen las-lasan, udah nggak ada lagi. Gitu loh, komponen penyambung udah nggak ada lagi karena dari ujung ke ujung udah jadi satu. Ya, jadi dia bisa jadi ringan. Ringan itu tujuannya apa ujung-ujungnya? Hemat baterai. Jangan lupa loh, ini mobil listrik loh. Makin berat, berarti butuh energi makin besar untuk menggerakkan mobil tersebut. Nah, dengan dia ringan, maka baterainya juga akan lebih hemat. Secara pengerjaan jauh lebih mudah, jauh lebih murah. Ya, lebih mudah otomatis lebih murah. Ya, jadi ini sangat efisien sekali biayanya. Gitu. Karena kan kalau sebelumnya udah cetak 70 ditambah lagi, jadi berapa step untuk bisa membuat sebuah bentukan hasil akhir gitu loh.
Kalau sekarang udah menghilangkan proses-proses itu. Dan bahkan ini bisa mengenable mereka untuk membuat yang namanya Cybertruck. Jadi yang dibikin itu bukan cuma mobil doang, tapi juga truk. Kita bisa bayangin ya, ya segede gitu loh, ya. Dan dengan konsep ini, ya, jika 1 gigafactory memiliki 8 sampai 10 gigapress, dia bisa menghasilkan 350.000 mobil per tahun. Jadi 1 gigafactory itu 350.000, dia punya berapa gigafactory? Ya. Jadi kemampuan dia untuk memultiplikasi kemampuan memproduksi mobil itu akan makin hebat sekali. Dan jangan lupa yang namanya economic order quantity (EOQ) ya. Economic of scale, ya. Semakin banyak yang bisa diproduksi, maka nanti harga per unitnya akan jauh lebih murah. Ya, jadi di masa depan mobil listrik akan sangat murah sekali. Dan Tesla itu udah bukan lagi mobil mewah. Ya, dia akan punya banyak range lah ya, seperti Toyota gitu ya. Nanti akan ada range yang termurahnya juga gitu loh. Yang kemudian akan bisa dimiliki oleh banyak orang seperti itu. Jelas ini menjadi ancaman buat otomotif yang masih gayanya masih zaman dulu pasti. Ya. Sebentar saya minum dulu ya. 1 gigapress bisa menghilangkan 300 robot. Kita bisa bayangin, 300 robot ya hilang oleh karena keberadaan 1 gigapress. Berapa cepat produksi yang jadi bisa dihasilkan? Karena sebelumnya 300 robot itu harus bekerja. Seberapa sederhana proses yang terjadi? Berapa jumlah space yang semakin bisa dihemat? Ya, di sini dicatat space requirement bisa turun sampai 30%. Harga per chassisnya bisa drop 40%. Ya, jadi inovasi yang dilakukan Tesla dari gigapress ini luar biasa sekali. Ya. Jadi ini sebenarnya tantangan buat Toyota. Tapi saya kasih catatan ya. Ya. Jangan underestimate Toyota. Ya, jangan underestimate Toyota juga. Ya, gitu. Karena saya dengan bangga menyatakan bahwa saya juga salah satu vendor yang mensuplai Toyota, ya. Toyota itu saya sebut apa ya? Ada istilah begini ya zaman dulu ya. Ketika di dalam dinasti Jepang ya, berusaha menyerang Cina. Ya ada kisahnya gitu ya dulu ya, zaman Kekaisaran Nobunaga. Jadi waktu itu zaman Jepang itu lagi terpecah-pecah gitu ya. Lalu kemudian Nobunaga mulai bisa menyatukan Jepang bersama bersama Hideyoshi ya, bersama Hideyoshi. Lalu kemudian Nobunaganya meninggal. Hideyoshi mulai bisa menyatukan Jepang gitu ya. Dan Hideyoshi itu punya ambisi untuk menyerang Cina gitu. Tetapi ambisi itu akhirnya membuat Jepang kalah ya, karena waktu dia nyerang Cina akhirnya kalah. Lalu Hideyoshi juga meninggal dan akhirnya keshogunan itu dipimpin oleh Keshogunan Tokugawa. Gitu, Tokugawa Ieyasu pada saat itu. Nah, sehingga muncullah sebuah statement yang bilang begini. Jepang itu semut perkasa. Ya, Cina gajah tidur. Ada istilah begitu. Biar bagaimanapun pada akhirnya gajah itu bangun, semut juga diinjek-injek. Itu sebabnya waktu itu dibilang Jepang nggak bisa menginvasi Cina pada saat itu. Ya, jadi ada pepatah yang nyebutnya seperti itu. Ya, saya pun menganggap Toyota itu juga seperti gajah tidur. Akan ada masanya si gajah ini akan bangun, gitu loh. Jadi saya juga tetap tertarik melihat jawaban Toyota terhadap kondisi yang sekarang, karena saya yakin Toyota tidak akan tinggal diam juga, gitu. Jadi ini industri otomotif akan sangat menarik, ya. Jangan underestimate. Tapi saat ini kita lagi bahas Tesla, yuk kita lihat dari sisi Tesla dulu, gitu ya. Saya perlu menyatakan ini juga karena saya yakin Toyota itu punya kemampuan yang luar biasa hebat sekali, ya. Nanti kita
kita akan lihat respon Toyota terhadap ini, gitu ya. Karena baru tahun 2021, jadi tidak akan lama, ya. 2022 tidak akan lama, itu ada mobil listrik yang dikeluarkan oleh Toyota namanya C+ Sport, ya mobilnya kecil. Harga market di internasional itu 150 juta. Ya. Itu mobilnya itu sangat menarik sekali buat mobil. Nah, itu dia bisa sekali cas itu 150 kilo. Gitu ya. Nah, yang di Bali bisa trial tuh, sewa harga 88.000 yang di Bali. Ya, trial Toyota C+ Sport. Ya, itu bagus banget mobilnya. Itu bisa lihat di YouTube ya. Googling aja di YouTube Toyota C+ Sport itu. Gitu. Jadi saya sendiri tertarik gitu loh untuk kalau cuma 150 jutaan ya tapi kita nggak tahu ya sampai Indonesia, moga-moga mobil listrik dapat insentif ya. Kita dapat insentif pajak segala macam, jadi harganya nggak begitu jauh sama harga di internasional gitu. Kalau harganya di kisaran 150 sampai 200 juta, kita semua juga umumnya juga akan ikutan ngiler untuk bisa memiliki mobil listrik. Toyota loh yang kelihatannya diem-diem tiba-tiba juga udah siap dengan jawabannya gitu ya. Tapi oke, kita lanjut lagi balik ke Toyota ya. Itu kita bicara salah satu inovasi Toyota. Salah satu inovasi Tesla. Ya. Tapi Tesla bukan cuma itu aja inovasinya. Nah, ini yang menarik ya. Tesla memperkenalkan namanya Tesla Tabless Battery. Ini juga baru September 2020. Ya, waktu lagi di launchingkan ini ya, diceritakan ini yang namanya dalam event namanya Tesla Battery Day gitu ya. Dijelaskanlah tentang namanya Tabless Battery ini. Ya, walaupun sebenarnya nama tabless ini kurang begitu tepat ya, lebih tepatnya multi-tab. Lebih tepatnya multi-tab. Gitu. Tapi nggak apa-apa lah, ini kan sebuah istilah tabless karena ini tabnya jadi banyak, jadi seolah-olah nggak ada, istilahnya begitu. Nah, tab itu apa? Tab itu yang ini loh. Plat kecil, teman-teman lihat ya, ada plat kecil di ujung baterai yang single itu loh. Itu namanya tab. Ya. Nah, sedikit dijelaskan ya. Baterai kita yang kita kenal selama ini itu single tab. Ya, jadi dia ada satu tab buat kutub negatif, jadi di sebelah kiri bawah ya. Sebelah kiri bawah. Jadi dia ada kutub tab untuk negatif dan satu kutub tab untuk positif. Ya. Nah, nanti aliran elektron ini mengalir. Gitu loh. Oke ya. Nah, masalahnya dengan desain yang seperti ini, ibaratnya kayak orang berada nonton di stadium bola. Pertandingan sudah selesai. Rame-rame orang mau keluar dari stadium, tapi pintunya cuma satu. Yang terjadi apa? Bottleneck. Ya, orang lalu kemudian marah, pengen buru-buru keluar, gencet-gencetan karena pintunya cuma satu. Gitu. Itu yang terjadi dengan desain baterai yang selama ini kita kenal karena tabnya cuma satu, tempat dia mengalir. Nah, idenya Tesla yang disebut namanya tabless battery ini adalah pintu keluarnya dibikin banyak. Gitu loh. Jadi multi. Jadi kalau kita lihat gambar yang di sebelah kanan atas ini kan tabnya cuma satu ya, bandingin sama yang Tesla punya. Ya, Tesla punya yang ada gambar tangan itu loh. Ya. Itu tabnya jadi banyak gitu loh. Jadi kayak multi lah gitu di ujung itu semua. Jadi nggak cuma single sendirian mencuat sendiri begitu gitu loh. Ini mengakibatkan aliran elektronnya itu bisa mengalir banyak pintu keluarnya gitu loh. Ya, jadi idenya seperti itu. Nah, berdasarkan ide seperti ini, Tesla bikin yang namanya ada 4.680. Ya, jadi sebenarnya itu 46 kali 80. Ya, 46 meter kali 80 ukuran baterainya gitu ya. Itu bisa membuat 5 kali energi yang disimpan. Ya, powernya 6 kali lebih banyak. Ya, dan bisa range-nya untuk jarak bagi mobil itu bisa 16% lebih jauh. Gitu dengan ukuran baterai yang sama. Gitu. Ini salah satu inovasi yang menarik juga yang mungkin selama ini industri baterai itu nggak terlalu banyak perbedaan gitu loh. Nggak terlalu banyak perubahan.
Ya, nah ya dari dulu stagnan ya begitulah teknologinya baterai gitu. Nah dengan cara seperti ini akan membuat baterai jauh lebih efisien hasilnya. Ya. Dan Tesla bukan hanya itu, ya. Bahan bakunya pun sebenarnya paling mudah itu pakai kobalt. Ya, karena dari secara unsur kimia. Secara unsur kimia kobalt itu lebih menguntungkan dalam hal dia untuk unsur reaksi kimia di dalam baterainya ya. Gitu loh. Tetapi kobalt itu sangat beracun. Ya, waste-nya hasil dari pengolahan untuk kobalt ini sendiri juga banyak sekali waste yang terjadi. Jadi waste itu kan nggak bisa main sembarangan dibuang ya. Gitu. Bayangin kalau waste itu sembarangan dibuang itu bisa membahayakan lingkungan gitu loh. Apalagi ini waste-nya banyak. Jadi penanganannya kan sulit. Gitu. Dan lebih cilakanya lagi, kobalt itu paling banyak ada cuma di satu negara di dunia ini. Ya cuma banyak ada di Kongo. Itu di negara lain mungkin ada kobalt tapi nggak banyak. Artinya apa? Ketergantungan terhadap supply dari Kongo ini sangat tinggi gitu. Ya, prosesnya juga lebih kompleks ya. Terus untuk di recycling. Jadi kalau dia udah jadi baterai, mau recyclingnya bagaimana? Karena kan dalamnya berisi yang berbahaya itu kobalt. Ya. Nah, oleh karena itulah Tesla juga berkomitmen untuk mengubah, jangan lagi pakai bahan baku kobalt, tapi pakai bahan baku nikel. Ya, itulah akibatnya Indonesia akhirnya sekarang jadi primadona nih, karena Indonesia salah satu negara yang kandungan nikelnya banyak. Gitu. Nah, nikel itu lebih mudah diolah, mau di recycling juga gampang. Ya, supply-nya pun nggak hanya Indonesia aja, ada beberapa negara yang punya nikel juga gitu loh. Ya, ini yang dilakukan. Dan kalau teman-teman mengikuti teknologi baterai ya, sekarang lagi juga tren ya, bahan baku baterai itu juga menggunakan unsur silikon. Ya. Nah, kalau menggunakan unsur silikon lebih hebat lagi cara penampungannya. Cuman kalau pakai unsur silikon itu tetap ada kesulitan dalam pengolahannya. Karena kalau jumlah silikonnya terlalu banyak, pemisahan antara anoda dan katoda di dalam baterai ya. Jadi buat yang tahu dulu sempat belajar listrik lah, kan ada anoda ada katoda tuh ya. Nah, pemisahan di dalam baterainya itu nggak bisa menyatu lah gitu loh. Ya memang kan dia harus terpisah, tapi dia kan harus tempel lah gitu ya. Nah itu nggak bisa nge-blended lah gitu. Nah itu isunya di silikon. Tapi kalau masalah itu bisa ditangani, baterai itu akan juga mendapatkan lompatan yang luar biasa. Jadi sekarang dunia juga lagi bergegas bagaimana bisa memasukkan sebanyak mungkin unsur silikon ke dalam baterai. Ya ini juga salah satu selain dari kobalt pindah ke nikel, sebenarnya ada satu lagi bagaimana menambahkan lagi unsur silikon di dalam baterai. Gitu. Oke, itu dua besar berita terkini ya terkait dengan inovasi yang dilakukan Tesla. Nah, sekarang kita masuk ke terakhir ya. Sebelum nanti saya masih sempat kasih ruangan untuk bertanya, berdiskusi, nanti kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Mengingat waktu udah 9.40 ya. Terakhir, oke, sekarang saya udah tahu apa yang dilakukan oleh Tesla, inovasinya. Lalu relevansinya ke bisnis saya bagaimana? Relevansinya yang bisa saya terapkan di tempat pekerjaan saya misalnya. Apa yang saya bisa lakukan? Ya. Nah, ini kesimpulan akhirnya. Ya, inspirasi yang bisa didapatkan Tesla untuk bisnis kita. Pertama, ya, thinking out of the box. Ya, seringkali kita bisa mendapatkan inspirasi dari hal lain. Waktu kita bicara die casting, itu kan sebenarnya bikin mobil, anak-anak mobil mainan kayak Hot Wheels seperti itu. Ya. Hanya orang gila yang bilang kita bikin mobil beneran seperti kita bikin mobil mainan. Itu hanya orang gila. Tapi orang seperti itu yang namanya berpikir di luar dari kotak. Bahkan yang sekarang istilah kerennya bukan thinking out of the box, thinking there is no box. Ya. Cara berpikir seperti tidak ada kotak gitu. Ya. Selama ini kita hanya menganggap bahwa
ya namanya pakai casting satu cetakan begitu hanya bisa dilakukan untuk mobil mainan, mobil beneran nggak bisa. Kata siapa? Tesla membuktikan bisa. Sama juga seperti konsep multi tap tadi di dalam dalam baterainya Tesla. Ya kan? Udah tahu dari zaman dulu yang namanya elektron ngalirnya begitu. Kalau sekarang kita dengar secara konsep, kita berasa, loh kok kayaknya begitu aja, kok dari dulu nggak kepikir ya. Tapi faktanya berkata demikian. Dari dulu orang nggak kepikir. Karena ada orang-orang seperti di jajaran manajemen Tesla, ya saya yakin itu bukan cuman pemikirannya si itu aja, si Elon Musk saja. Ya, banyak orang pintar di dalam Tesla yang bisa memikirkan hal seperti itu. Gitu. Ya, jadi sekali lagi jangan kita terbentur sama hal-hal yang biasanya. Oh, rata-rata orang kayak begini kok cara buatnya. Jadi begitu kita melihat ada satu ide yang gila, kita udah langsung berpikir, itu udah nggak mungkin. Ya, kata siapa nggak mungkin? Ya, bisa sekali mungkin terjadi. Asalkan, nah mulai dipikirkan hal-hal apa yang menghambat. Lalu bagaimana kita bisa mensolve satu persatu. Itu lesson yang pertama. Ya, lesson yang kedua. Ya, semakin sederhana prosesnya, masalahnya juga akan semakin kecil. Gitu loh. Kita itu punya cenderung bikin proses di dalam kerjaan kita dibikin tambah kompleks, bukan tambah sederhana. Ya. Coba makin banyak orang yang ikutan mikir, meeting, yang terjadi apa? Yang terjadi hanya untuk membuat tambah rumit proses bisnis kita. Tesla menunjukkan, ya. Kita bayangin tadi, kalau sebelumnya dia punya 70 piece, langkahnya berarti setiap piece itu 70 dicetak. Lalu habis itu mesti di welding. Sesudah di welding mesti dicek, ya kan? Kan nggak mudah itu loh. Ya. Tambah banyak prosesnya kompleks. Ternyata dengan satu sekali casting jebret, langsung jadi yang gede. Jauh lebih sederhana. Gitu. Ya. Makanya membuat proses sederhana itu butuh kejeniusan. Ya, orang berpikir tambah kompleks, tambah hebat, salah. Bisa bikin tambah sederhana itu yang tambah hebat. Karena bikin sederhana itu tidak mudah. Ya, jadi ini satu pelajaran lesson yang kedua ya, yang bisa kita ambil. Yang ketiga, kalau memang ya yang kita lihat dilakukan Tesla, ada upaya yang bisa kita lakukan untuk bisa nurunin cost ataupun mampu menambahkan kemampuan produksi atau bahkan ya bisa membuat kita punya kapabilitas yang baru seperti tadi Tesla bisa bikin Cybertruck misalnya seperti itu. Butuh investasi besar di awal, why not? Karena investasi kan cuma sekali. Tapi cost reduction atau bisa meningkatkan revenue itu berkali-kali. Nanti kita bisa hitung namanya ROI, return on investment-nya. Gitu loh. Dengan kita bisa mereduce cost dengan sangat signifikan, berapa lama investasi besarnya itu bisa dikembalikan. Jadi jangan takut berinvestasi yang besar. Ya, itu lesson yang ketiga. Ya, jika kita yakin memang itu bisa mereduce cost. Ya, dengan cara yang baru, ya proses yang baru. Ya. Yang keempat, lesson yang keempat. Menghilangkan dependensi kepada supplier. Bayangkan kalau kita cuma punya satu supplier seperti Kongo yang terjadi di kasus dulu, orang hanya pakai kobalt. Tergantung cuma satu negara, Kongo. Kalau seandainya pemerintahnya ada isu politik gonjang-ganjing bagaimana? Padahal produksi kita sangat tergantung sama dia dan kita nggak punya banyak pilihan negara-negara lain. Itu kan sangat membahayakan bisnis kita. Ya. Jadi kita perlu punya banyak supplier. Supaya kita punya alternatif-alternatif, nggak tergantung cuma salah satu supplier saja. Gitu. Itu dari kacamata kita yang punya supplier. Dari kacamata kita sebagai sales nih, penjual. Ya, kita melihat sebuah perusahaan selalu ngambil barang ke itu saja orangnya. Itu justru buat kita adalah kesempatan buat mengedukasi calon customer kita. Ya, dan itu sudah saya lakukan.
Gitu. Jadi salah satu customer saya, ya dia itu sangat loyal kepada satu vendor lah. Kebetulan vendor itu juga satu grup perusahaannya dia, gitu loh. Ya, fungsi kita mengedukasi. Ya, selama ini kenapa pakai vendor itu ya? Karena sudah tahu cara kerjanya, sudah senang polanya. Bagus nggak? Bagus. Ya, tapi yang saya lontarkan, apakah itu bukan menjadi bahaya di masa depan? Karena terlalu terlena dengan satu vendor saja. Kalau vendor itu udah nggak perform lagi bagaimana? Gitu loh. Kenapa tidak mencoba membuka diri untuk kita sebagai calon vendor Anda gitu loh. Ya, supaya Anda punya alternatif. Dan saya akan buktikan bahwa saya lebih bagus daripada existing vendor yang ada. Gitu. Jadi pemahaman seperti ini bisa kita gunakan kedua sisi. Buat kita sebagai pembeli ya yang punya supplier, atau buat kita sebagai penjual yang melihat ada calon customer kita yang cuma tergantung sama satu supplier. Ya, itu lesson yang keempat. Ya. Dan lesson yang terakhir yang kelima, ya. Berani mengubah metode ataupun material supaya kita dapat solusi yang baru. Ya. Jadi kayak tadi ya, dengan kita ternyata bisa mengubah dari kobalt jadi nikel. Ya, itu tiba-tiba mendapatkan benefit yang luar biasa sekali. Ya, dari kobalt ke nikel aja udah banyak manfaat yang didapatkan tadi, misalnya yang tadi ya, lebih less toxic, lebih mudah di recycle, ya lebih banyak pilihan negara yang bisa jadi suppliernya, gitu loh. Ya, hanya mengubah material loh. Gitu. Atau mengubah metodenya seperti tadi ya, dari casting yang biasa menjadi giga casting, pakai giga press. Dari yang tadi single tap jadi multi tap. Dengan mengubah metode kita bisa dapetin solusi-solusi baru. Dan sebenarnya banyak contoh-contoh lain di luar Tesla. Cuman waktu saya udah terbatas, udah tinggal 13 menit lagi. Saya sudahi di sini ya untuk membuka ruangan kita buat berdiskusi. Oke. Silakan teman-teman, ada yang mau berdiskusi, boleh chat, boleh langsung ngomong. Monggo, silakan. Ya, Pak Indrawan, thank you. Metode KISS, keep it simple. Ya, biasanya orang bilang KISS-nya double S, keep it simple, stupid. Ya, Bro Indrawan ini lebih soft ya, hanya keep it simple-nya aja, stupidnya dihilangin. Ya, Bro Antonius, ganti mobil listrik, siap. Apalagi kalau Toyota C+ Sport udah nyampe ya, cuma 150 juta, kita ganti. Oke. Iya, sorry saya tadi batuk ya. Batuknya bukan batuk COVID nih. Oke, tenang. Saya udah sempat parno ya. Udah sampai di antigen, di PCR 2 kali ya dalam 2 minggu terakhir ya. Wuling ada reviewnya. Wuling mobil listrik ada reviewnya ya, boleh dilihat di YouTube ya. Cuman dengar ada Toyota C+ Sport, kok saya lebih percaya Toyota C+ Sport ya. Kalau Tesla entah kapan nyampe Indonesia, ya nggak tahu. Oke. Wah, Bro Pradi jualan, Bro. Beli Tesla. Tesla orang beli karena premium lifestyle atau karena mobil listrik? Saat ini premium lifestyle. Saat ini ya. Ya, saat ini orang kalau pakai Tesla kayaknya bangga banget gitu ya. Karena berapa sih orang kemudian bilang, oh karena saya pengen punya mobil listrik. Karena kita juga lihat infrastruktur untuk ngecas mobil listrik pun juga masih sangat minim di Indonesia ya. Gitu. Jadi kita ya harus mengandalkan colokan di rumah gitu. Udah ada beberapa titik tapi nggak banyak ya. Dari Pertamina pun udah ada menyediakan beberapa titik gitu, tetapi masih belum banyak. Jadi kalau orang beli karena mobil listrik itu masih sangat kecil lah di Indonesia. Jadi kalau sekarang di Indonesia lebih banyak karena premium lifestyle. Tapi kalau di luar negeri itu udah mulai menjadi kebutuhan. Udah bukan lagi lifestyle. Contoh di Cina. Cina itu punya banyak masalah ya karena penduduknya itu luar biasa banyak. Sekarang bayangin kalau orang Cina beli mobil yang biasa, ya, mobil dengan bensin atau dengan solar, itu kan asapnya aja udah bisa bikin polusi udaranya seperti apa,
Gitu loh. Nah, jadi Cina itu memang dia untuk menyelamatkan kotanya, menyelamatkan kualitas hidup dari air, dari udara yang dihirup, mau tidak mau dia harus pindah ke listrik. Maka dia sudah diprogramkan, udah harus. Gitu. Jadi kalau di Cina itu udah akan menjadi sebuah kebutuhan. Di Eropa pun saya dengar juga udah demikian. Gitu loh. Ya, jadi akan ada masanya semua akan pindah ke mobil listrik karena bumi ini perlu diselamatkan. Ya. Bro Elon Musk sekarang ngontrak itu gimana insight-nya? Wah, saya kurang paham nih, ngontrak itu apa ya? Gitu ya. Yang saya tahu Bro Elon Musk itu tidur di kantornya. Itu yang saya tahu. Ya, buat dia kalau pulang pergi ke rumah gitu ya itu buang-buang waktu. Jadi dia tidur di kantor supaya dia nggak kehilangan waktu buat pulang pergi ke rumah gitu. Tesla ini kondisinya mirip sama Apple, bener nggak ya? Itu mungkin kalau kita bicara soal market valuasinya ya. Gitu. Tetapi ya tentunya beda industri ya, beda ini ya. Atau kita bicara soal lifestyle ya. Ya kalau Apple berangkat soal lifestyle ya mirip-mirip mungkin dari situnya, tetapi lama-lama udah bukan lifestyle lagi, dibikin orang menjadi gaya hidupnya pun lifestyle kebutuhannya pun bergantung pada lifestyle kepada Apple gitu loh. Tesla nanti mungkin ke depan seperti itu. Ya. Bro Bervik, saya setuju sama efisiensi, either punya aset atau kontrak, cost-nya lebih kecil mungkin. Ya. Kalau saya punya pengalaman, udah berapa kali saya bikin bisnis yang sifatnya B2C ya, retail. Kalau kita memulai bisnis pakai sewa, itu habis dah. Ya. Jadi untung nggak seberapa, tapi udah habis buat bayar sewa dulu. Kalau saya sangat menyarankan kalau memang kita mau punya bisnis retail seperti kafe, restoran start dari punya aset dulu. Ya, punya dulu rukonya baru kita jualan. Saran saya demikian. Gitu. Nanti di lain kesempatan kita bisa bahas lagi. Bro Pradi, SpaceX, Tesla, Elon Musk, one of the richest man, ya, mulai hidup $1.000. Matius, Yes. sorry Pak, ada Pak Juanda raise hand. Oh, Mungkin kenapa Pak? Juanda, silakan brother. Sorry. Bro, ini nggak cuma mau confirm aja gitu ya, kan kemarin juga sempat lihat ada meme tentang Tesla mobil listrik gitu kan. Ya terus, halo, suaranya hilang bro. Wah, kayaknya disconnect ya. DC, Bro Juanda. Nah, proses Tadi bro, boleh diulangin lagi bro, tadi sempat putus. Oke. Nah, kita kan tahu ya kalau di Tesla ini kan tujuannya untuk mengurangi emisi karbon supaya save the earth gitu kan ya. Dengan menggunakan mobil listrik dan bahan bakar minyak gitu. Nah, tetapi di dalam meme tersebut kan juga ditulis bahwa proses untuk menciptakan baterainya proses untuk menciptakan itu juga lebih banyak mengeluarkan karbon, bro. Itu gimana, bro? Menurut saya itu memang kemungkinan itu ada, ya kemungkinan itu ada. Tapi gini, orang itu kan makin lama memperbaiki, gitu. Ya, sama lah kayak dulu Apple ya. Apple waktu pertama kali kan juga dia memproduksi handphone segitu banyak, itu bagaimana limbah yang sudah dibuat oleh Apple, gitu loh. Lalu Apple kemudian mulai mengukur berapa jumlah yang bisa di-recycle, gitu. Nah, concern seperti tadi itu yang selalu menjadi concern oleh global company karena buat mereka pun juga diaudit. Ya kalau udah level kayak Tesla, kayak Apple, itu mereka juga diaudit seberapa mereka peduli terhadap lingkungannya. Makanya kenapa tadi waktu dibilang dulu dari kobalt pindah ke nikel, salah satunya adalah isu recycle. Gitu. Nah juga pasti bicara soal proses produksi pembuatan baterainya. Ya proses produksi pembuatan baterainya kalau pakai kobalt itu jauh lebih berbahaya dibandingin memproduksi pakai nikel. Gitu. Jadi berjalan dengan waktu, saya yakin proses itu mulai semakin diperbaiki. Ya, kalau lihat di foto saya yang terakhir itu di pabrik gigafactory-nya Tesla, di paling atasnya itu solar panel semua tuh. Ya, jadi dia itu nggak untuk listriknya itu menggunakan solar panel, jadi mirip seperti Apple, gitu. Jadi mereka juga peduli kepada lingkungannya. Jadi, tapi kalau sekarang apakah sudah nyampe sono? Ya belum tentu juga,
gitu ya. Tapi secara bertahap seharusnya mereka udah mulai dituntut untuk ke sana. Thank you Bro Juanda ya atas komennya. Ada pertanyaan lagi nih dari David Cia ya, Kokel, yes, mau nanya. Tesla versus mobil listrik Cina, gimana persaingan ke depannya? Tesla masih bisa jaya gak? Di mana produksi Cina lebih murah? Contoh Apple versus Oppo. Saya yakin dua-duanya punya pasar. Ya makanya kenapa tadi BYD, NIO ya, itu juga luar biasa sekali. Contoh NIO ya, NIO itu beda. Kalau Tesla kan modelnya dicas. Jadi kalau misalnya kita mobil listriknya habis, kita pergi ke stasiun, kita ngecas, nunggu. NIO itu lebih hebat lagi, aneh dia. Begitu habis, ya kita ke stasiun, baterainya di swap. Jadi NIO itu menjual mobil tidak bersama baterai. Baterainya itu milik siapa? Milik NIO. Yang dijual hanya mobilnya saja. Gitu. Jadi oleh karena itu ketika mobilnya habis, mereka pergi ke stasiun, baterai di replace. Jadi cuma hitung berapa menit, ngeganti baterai, udah langsung jalan lagi. Nggak perlu ada cas-casan. Itu yang bikin NIO juga tiba-tiba naik juga. Ya. Jadi kalau kita bicara pertama ya, market itu begitu luas. Ya, nggak mungkin ada orang sendirian. Ya, kalau ada nomor 1, harus ada nomor 2 dan nomor 3-nya. Gitu. Jadi saya percaya baik Tesla, BYD, NIO ataupun mobil Cina yang lain, mereka akan ada pasarnya masing-masing. Begitu. Nah, tentu bagi bicara siapa yang jaya ya tergantung siapa yang berinovasi. Gitu. Yang sekarang terdepan besok-besok bisa terbelakang. Kita udah lihat contohnya banyak sekali. Ya, BlackBerry dulu terdepan sekarang hilang, Nokia dulu terdepan sekarang hilang. Ya, ada pun udah bukan Nokia yang dulu kan gitu kan. Jadi kalau ditanya masa depan siapa yang menang, kita kurang tahu. Kita nggak bisa tahu. Ya tergantung apakah mereka terus berinovasi atau tidak. Gitu. Tapi apakah bisa ada pasarnya? Ya, masing-masing ada pasarnya. Gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan berikutnya ya. Waktu saya tinggal 3 menit lagi, nanti saya serahkan ke pembicara berikutnya. Ya. Mic-nya Bro Juanda bukan merek Tesla. Yes. Jonathan, Bro Jonathan. Iya, kalau bisnis retail sewa properti berat. Ini Jonathan yang kafe bukan ya? Saya lupa nih. Ya, Jonathan yang punya kafe di ini bukan di apa? Di Kelapa Gading ya. Kalau iya udah ngerasain memang tuh. Ya. Di Jepang kalau nggak salah pasar hybrid lebih besar daripada EV, ya. Indo juga mungkin akan lebih besar. Ya karena itu kita bicara soal transisi ya, gitu. Jadi karena orang masih merasa takut, masih merasa deg-degan, ya. Kalau seandainya baterai saya habis di tengah jalan, lalu bagaimana? Gitu. Itu kekhawatirannya orang, gitu. Jadi nanti oleh karena itu sekarang hybrid ya mungkin mengisi celah di antaranya. Tapi saya yakin akan ada masanya semua akan pindah ke mobil listrik. Saya yakinnya demikian, full listrik. Ya. Kata Bro Juanda, internetnya bukan Tesla karena unstable. Justru Tesla itu awal-awal nggak stabil, jangan salah. Gimana insight potensi kenaikan saham pabrik nikel di Indo? Ke depan Pertamina gimana ya? Oke, terakhir ya, ini 2 menit saya pakai untuk jawab pertanyaan ini ya. Pasti nikel akan berkembang luar biasa. Saya yakin banget itu. Ya, karena itu adalah jalur trek yang sekarang menuju ke sana. Gitu. Otomatis pabrik-pabriknya juga akan terkena dampak. Cuman berapa lama? Nah, itu lain persoalan. Ya, karena apa? Karena ada faktor politik juga. Ya, itu juga jadi pengaruh juga gitu. Ingat ya, semua yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, apalagi kita bicara soal pertambangan gitu ya. Ini memang faktor yang pengaruhnya tuh banyak sekali. Jadi nggak bisa otomatis cuma berdasarkan ngelihat future-nya bakalan begini, lalu otomatis akan terrefleksikan demikian, nggak bisa begitu juga. Gitu. Cuma nanti yang akan lebih ahli mungkinnya yang lebih ngerti saham, mungkin Bro Roy bisa sharing ya, yang lebih ngerti soal saham. Tapi kalau saya bicara dari kacamata bisnis, ya nikel pasti akan menarik, tapi nggak serta-merta refleksi ke sahamnya. Ke depan Pertamina gimana? Ya Pertamina udah mulai memikirkan akan shifting. Ya, Pertamina udah mulai memikirkan akan shifting. Ya, jadi pom bensin apakah ada isi ulang listriknya? Akan ada masa depan pasti. Karena itu udah kebutuhan. Jadi gini, zaman yang berubah nggak bisa dilawan. Karena perubahan itu pasti akan datang. Sebagai contoh, begitu gara-gara COVID perubahan datang, orang mau nggak mau harus pakai Zoom. Itu adalah fakta.
nggak bisa tidak. Ya, jadi akan ada masanya Pertamina juga akan berubah. Oke, pertanyaan terakhir ya. Habis ini pertanyaan saya nggak jawab lagi, ya. Pertanyaan terakhir. Habis ini karena udah pas jam 10 saya mau kasih kesempatan buat pembicara berikutnya. Dari Bro Sudarto, Pak Matius, gimana pandangannya persaingan ke depan dengan mobil tenaga surya? Tenaga surya itu kan dia tetap perlu ditampung listriknya. Ya, jadi tenaga surya iya, dia akan menerima listrik. Tetapi kan listrik yang udah diterima itu bisa langsung digerakkan, dipakai. Tapi kan kalau ada kelebihan tetap harus ditampung di baterai. Jadi baterainya sendiri masih tetap akan ada. Nah, problemnya sejauh ini tenaga surya mengisi ke baterai pun juga atau digunakan juga antara luasan panelnya dengan output listrik yang dikeluarkan itu masih belum terlalu efisien lah gitu. Jadi apakah panel suryanya itu akan membantu? Itu pasti akan membantu. Ya, jadi ke depannya prototipe yang menggunakan panel pun udah ada gitu loh. Tapi apakah benar-benar bisa independen 100%? Masih terlalu jauh. Masih terlalu jauh, benar-benar hanya cuma panel doang, ya. Jadi kalau saya yakin masih bicara 5 sampai 10 tahun mendatang mungkin, ya. Belum bisa independen hanya panel tenaga surya aja. Oke. Itu aja dari saya ya, thank you banget atas reaksi-reaksinya gitu ya. Jadi acara kita seru banget pagi ini ya. Oke, kalau gitu saya teruskan ke topik berikutnya, pembicara berikutnya, silakan.